Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran IPS. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, seperti itu. Oke, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai arti dari ruang, ya, dan kita juga sudah membahas sekilas tentang pengertian dan fungsi, ya, beserta jenis-jenis dari peta. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, masih sama materinya ya, mengenai peta, yaitu kita akan membahas mengenai unsur-unsur peta. Oke, dari peta yang sudah ada di layar kalian, di sini itu ada seenggaknya ada 7 unsur peta ya, seperti itu. Oke, yang pertama kalian bisa lihat di sebelah kanan atas ya, di mana unsur dari peta yang pertama itu adalah judul peta. Kenapa sih harus ada judul peta? Karena dari judul di sini, si para pembacanya itu tuh bisa mengetahui, oh ternyata peta yang disajikan di sini itu bicara mengenai peta rawan bencana, atau enggak, oh ternyata peta yang saya baca ini merupakan peta dari Provinsi Jawa Barat. Seperti itu ya. Jadinya judul peta di sini itu bisa memberikan sebuah informasi secara umum terlebih dahulu bagi para pembacanya. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah tanda arah atau tanda mata angin ya, seperti itu. Biasanya kalian itu bisa memberikan simbol tanda panah ke atas berupa huruf N, atau enggak kalian bisa menulis keempat arah mata angin dari north, east, south, dan west. Ya. Oke, kemudian ada skala peta yang ketiga. Oke, kemarin kita juga sudah membahaskan ya, skala peta itu apa sih? Oke, skala peta di sini itu adalah perbandingan jarak ya. Perbandingan jarak antara jarak yang ada di peta dengan jarak sesungguhnya. Itulah yang dimaksud dengan skala peta. Nah, skala peta yang saya gunakan di sini ini merupakan skala batang ya dari skala petanya. Oke, kemudian yang keempat itu ada legenda. Apa sih legenda? Di sini bukan apa namanya nama kendaraan ya. Gitu. Legenda di sini itu adalah penjelasan. Oke, penjelasan berkaitan dengan warna, berkaitan dengan apalagi simbol-simbol yang ada di dalam peta. Jadinya kalau kita bicara mengenai legenda itu artinya adalah penjelasan yang ada di peta. Oke, coba kalau kalian lihat nih di peta kalian. Peta ini warnanya apa? Warna hijau. Oke, kalau misalkan kalian nggak melihat legenda, kalian nggak tahu nih, oh warna hijau di sini maksudnya apa sih? Gitu. Nah, di sini dikasih penjelasan, gitu ya, diberikan penjelasan di dalam legenda. Oh, ternyata yang warna hijau di sini itu menandakan kawasan yang ada di kota Jakarta Selatan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di dalam peta yang saya tampilkan juga, ini ada sebuah apa namanya simbol kayak bangunan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak melihat ke dalam legenda, itu kalian tuh bingung gitu. Maksud dari bangunan itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan di dalam legenda, oh ternyata yang bentuknya itu seperti bangunan, itu menandakan adanya sebuah lokasi sekolah yang bernama MTS Negeri 13 Jakarta. Seperti itu ya. Jadinya legenda di sini itu isinya adalah penjelasan baik berupa simbol ataupun warna-warna yang ada di dalam peta. Gitu ya. Kemudian unsur yang kelima di dalam peta itu adalah inset peta. Oke, coba kalau kalian lihat nih inset peta itu apa sih? Oke, inset peta di sini itu adalah peta kecil sebagai penjelas ya. Itu peta kecil yang sifatnya itu sebagai penjelas dari peta utama kita. Peta utama kita yang mana? Ini peta kota Jakarta Selatan. Nah, di dalam inset peta kita memberikan peta kecilnya lagi. Oh, peta Jakarta Selatan itu ternyata adanya di Pulau Jawa ya. Nah, jadinya kita lebih lebih menitik beratkan ke dalam Jakarta Selatannya di sini. Jakarta Selatan itu letaknya di sebelah mana Pulau Jawa sih? Sebelah barat, timur, utara, atau selatan dari Pulau Jawa.
Nah, itu akan dijelaskan di dalam inset petanya di sini. Gitu ya. Jadinya inset peta itu adalah peta yang diperkecil untuk menunjukkan sebuah lokasi dari peta utamanya. Oke. Nah, kemudian unsur peta selanjutnya itu adalah tahun pembuatan dan sumber peta. Nah, ini harus banget dicantumkan ya ketika kalian itu mau membuat sebuah peta. Oke, tujuannya kenapa sih harus ada tahun pembuatan? Tujuannya itu adalah kita dapat mengetahui apakah peta yang kita gunakan itu yang ter-up to date atau enggak. Seperti itu. Contohnya, ketika kalian menggunakan peta Indonesia di tahun 2010 dengan tahun 2020 kemarin, itu pasti berbeda. Gitu ya. Mungkin ketika tahun 2010, provinsi yang ada di Indonesia hanya 33 provinsi. Tetapi di tahun 2020, provinsi yang ada di Indonesia itu menambah satu, jadi 34 provinsi. Nah, kalau kalian melihat ya dari peta tersebut nih, kalian melihat peta tahun 2010 di tahun sekarang, pasti udah nggak up to date gitu ya. Karena yang tadi, ketika peta di sini itu sifatnya itu bisa dinamis banget, bisa berubah gitu. Jadinya tahun pembuatan itu harus banget kalian gunakan. Oke. Sumber peta pun juga sama gitu ya. Jadinya sumber peta di sini itu harus kalian cantumkan, kalian itu mengambil petanya itu dari mana sih? Gitu loh. Harus dari sumber yang terpercaya. Misalkan dari badan yang geospasial. Nah, itu bisa juga kalian ambil dari badan geospasial yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti itu ya. Jadinya sumber peta di sini itu harus yang terupdate dan harus kredibel ya. Itu harus dipercaya. Nah, yang terakhir, unsur yang ketujuh dari peta itu adalah letak koordinat. Oke, berarti kalau misalkan bicara tentang letak koordinat, berarti kita akan bicara mengenai letak sebuah wilayah berdasarkan letak astronomisnya, gitu ya, berdasarkan garis lintang ataupun garis bujur. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari ketujuh unsur peta? Oke, jadinya diingat-ingat ya. Unsur peta itu ada judul, ada arah mata angin, ada skala peta, ada legenda, ada inset peta, ada tahun pembuatan dan sumber peta, dan yang terakhir itu adalah letak koordinat. Oke? Nah, kemudian nanti ini sebenarnya tugasnya itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, ketika kita nge-zoom. Jadinya yang ini akan saya skip terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai penghitungan jarak pada peta. Oke, mungkin kalian sudah mempelajari materi ini ketika di SD ya, seperti itu. Materi ini udah kalian pelajari di pelajaran matematika, kalau nggak salah ya, itu di SD kalian. Di mana kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga. Yang di atas itu adalah jarak peta, yang di sebelah kirinya itu adalah skala, dan yang di sebelah kanannya itu adalah jarak sesungguhnya. Oke, di sini ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan ke kalian. Misalkan, contoh soalnya itu adalah dari kota C dan kota D itu memiliki jarak pada peta sebesar 8 cm. Oke, jarak sesungguhnya antara kota C dengan kota D itu sejauh 160 km. Yang ditanyanya itu adalah berapa skalanya sih? Kayak gitu. Oke, di sini kalau misalkan kalian lihat skala, skala itu kan adanya di sebelah kiri bawah kan ya? Kayak gitu. Berarti skala di sini rumusnya adalah jarak peta dibagikan dengan jarak sesungguhnya. Seperti itu. Ya. Jarak peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Nah, tadi coba jarak pada petanya berapa? Oke, jarak pada petanya itu adalah 8 cm. Jarak sesungguhnya 160 km. Pertanyaan saya, udah sama belum penyebutnya? Yang 1 cm, yang satunya lagi kilo.
Oke, belum sama kan ya? Makanya kalian harus samakan dulu penyebutnya dari kilometer ke sentimeter. Oke, ini materi SD lagi ya. Oke, kalau saya ngingetnya itu adalah Kiai Haji Dam. Oke, Kiai Haji Dam mencari dakwah cerita Muslim. Oke, itu kalau secara saya mengingat. Kiai Haji Dam mencari dakwah cerita Muslim. Oke, kilometer mau ke sentimeter nih. Kira-kira turun berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti turun 5. Kita tambahkan nolnya 5 ya. Berarti 8 dibagi 160 tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti berapa nih? 160, maaf 16 juta ya. 8 dibagi 16 juta. Oke, 8 sama 16 bisa diperkecil nggak sih? Bisa, sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 berapa? 1. 16 dibagi 8, 2. Tinggal tambahin nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahin nolnya 6. Nah, berarti berarti skala pada petanya itu sebesar 1:2 juta. Seperti itu. Gampang kan ya? Oke, itu contoh yang pertama. Oke, diingat ya, untuk segitiganya jarak peta yang di atas, skala yang di sebelah kiri bawah, dan jarak sesungguhnya di sebelah kanan bawah. Ya. Oke, masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah jarak sebenarnya itu 265 kilo. Jarak pada peta, oke yang ditanya itu jarak pada petanya ya, dengan skalanya 1:1 juta. Oke, yang ditanya itu apa sih? Jarak pada peta. Ya kan ya? Jarak peta itu adanya di atas. Sedangkan yang diketahuinya itu adanya di bagian bawah ya. Nah, berarti ini bisa kita kali. Kayak gitu ya. Skala dikalikan dengan jarak sesungguhnya. Skalanya itu berapa? 1:1 juta. Berarti ini ya. 1 dibagi 1 juta. Dikalikan, jarak sesungguhnya 265 kilometer. Ingat, 1 juta di sini itu satuannya adalah senti. Yang 1 kilo, yang 1 senti. Kira-kira udah sama belum penyebutnya? Belum sama. Nah, karena belum sama penyebutnya, kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Yang tadinya kilometer, kita ubah menjadi ke sentimeter. Oke, tadi dari kilometer ke sentimeter, kita tambahin nolnya berapa? Oke, tambahin nolnya 5 ya. Berarti di sini udah kita tambahin nolnya 5 nih. 26.500.000. Nah, kalau udah tinggal kita coret nolnya. Gitu. Ini nolnya ada berapa? Ada 3. Ini juga kita coret 3. Terus ini nolnya ada 2. Kita coret nolnya ada 2. Udah. Berarti hasilnya adalah 265 dibagi 10. Nah, 265 dibagi sama 10 itu hasilnya adalah 26,5. Satuannya apa? Satuannya adalah senti. Gitu ya. Jangan sampai kelupaan lah ya untuk satuannya. Karena kalau misalkan kalian kelupaan menulis satuan itu bisa mengurangi nilai kalian walaupun cara kalian itu udah benar. Oke? Nah, yang terakhir itu adalah tadi kita udah membahas tentang skala dan kita udah membahas tentang jarak pada peta. Sekarang kita gantian nih. Kita mau nanyanya itu adalah jarak sesungguhnya. Oke, kalau jarak sesungguhnya itu kan adanya di sebelah kanan bawah ya. Gitu. Berarti rumus dari jarak sesungguhnya itu tinggal kalian bagi. Apa yang dibagi? Jarak peta dibagi dengan skala. Seperti itu ya. Coba nih kita hitung. Jarak sesungguhnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Kayak gitu ya. Atau enggak bisa juga sih kalian ubah menjadi jarak peta dikalikan dengan skala. Itu bisa juga. Gitu ya. Oke, jarak pada petanya berapa?
Oh, ternyata jarak petanya itu 8 cm. Ya udah kita tulis di sini 8 cm. Dibagi skalanya berapa? 1/400. Berarti bisa kita tulis 1/400.000. Oke, ingat konsep dari matematika. Kalau misalkan pembagian, pindah ruas itu akan menjadi perkalian, ya kan ya? Nah, yang tadinya di atas kalian ubah menjadi bawah. Begitupun sebaliknya, yang tadinya di bagian bawah kalian ubah menjadi di posisi atas. Ya. Berarti dari 8 cm dibagi dengan 1/400.000, ini bisa kita ganti menjadi 8 cm dikalikan dengan 400.000 dibagi dengan 1. Gitu ya. Udah kalau seperti ini tinggal kita kali. Gitu ya. 8 dikali 4, 32. Nah, tinggal kita tambahin aja nolnya, yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak sesungguhnya itu sebesar 3.200.000 cm. Oke, ini bisa kita ubah menjadi kilometer. Tadi kalau kilo ke senti kan dikali 50 kan ya. Berarti kebalikannya, kalau misalkan dari senti ke kilo, kita harus menghilangkan berapa nol? Oke, berarti kita harus menghilangkan 5 nol. Gitu. Berarti kita hilangin nih 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak sesungguhnya itu adalah 32 kilometer. Gitu. Gimana? Gampang nggak buat ngerjain skala peta? Nah, nanti kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan ditanyakan ke saya ya untuk materi petanya di sini. Seperti itu. Nah, untuk tugas liburan kalian, gitu ya, liburan tahun baru. Nah, di sini ada latihan sebanyak 5 soal. Gitu ya, nggak banyak-banyak ya latihannya. Cukup 5 soal aja. Oke. Ada 5 soal gabungan antara teori dengan hitungan bisa kalian kerjakan di buku tulis IPS. Ya, soalnya perlu ditulis nggak? Soalnya itu nggak perlu ditulis, kalian cukup mengerjakan jawabannya aja. Ya, oke, nomor 1 kalian langsung tulis jawabannya di buku. Nomor 2 kalian kerjakan langsung jawabannya di buku sampai nanti ke nomor yang kelima. Oke, saya minta untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, kalian harus tuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Seperti itu. Layaknya seperti matematika. Ya, biar saya itu lebih enak melihatnya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, selesai pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan. Kalau misalkan kalian masih ada yang dibingungkan dari materi ini, silahkan menghubungi ke saya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.